Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sabrina Syaputri. Saya ingin berceritakan cerita rakyat yang berjudul Legenda Roro Jonggrang. Apakah kalian ingin mendengarkan cerita saya? Begini ceritanya. Ada kisah dahulu kala terdapat kerajaan besar. Kerajaan itu bernama Kerajaan Prambanan. Rakyatnya tentram dan damai. Namun apa yang terjadi kemudian? Ketentraman yang menjadi terusik karena Kerajaan Prambanan dijajah oleh Kerajaan Negeri Tunggu. Para tentara Kerajaan Prambanan tidak sanggup menghadapi serangan dari Kerajaan Negeri Tunggu. Maka Kerajaan Prambanan pun dikuasai oleh Kerajaan Negeri Tunggu. Kerajaan Negeri Tunggu dipimpin oleh Bandung Bondowoso. Dia orang yang sangat kejam dalam memerintah. Ia pun berkata kepada seluruh rakyat Prambanan, siapapun yang tidak mengikuti perintahku, maka akan kuhukum dia seberat-beratnya. Setelah ia berkata kepada seluruh rakyat Prambanan, ia selalu melihat gerak-geriknya Roro Jonggrang. Ia pun berpikir untuk menjadikan Roro Jonggrang sebagai permaisurnya. Contohnya yang aku ingin ia menjadi permaisurnya. Semenjak itu, Bandung Bondowoso pun terus berpikir bagaimana caranya ia mendekati Roro Jonggrang. Keesokan harinya, Bandung Bondowoso mendekati Roro Jonggrang sambil berkata, "Wahai Roro, kau cantik sekali. Apakah kau ingin menjadi istriku?" Bandung Bondowoso berkata. Roro Jonggrang pun berkata dalam hati, "Lancang sekali laki-laki ini. Aku saja tidak mengenalinya." Roro Jonggrang berpikir, apa ya yang harus kulakukan? Tidak mungkin aku menjadi istri dia. Ternyata akhirnya Roro Jonggrang mendapatkan ide, yaitu membuat 1000 candi dalam waktu semalam. Mendengar itu, Bandung Bondowoso kaget. Ia berkata sekuat-kuatnya, "Apa? 1000 candi?" Roro Jonggrang pun berkata, "Iya Tuan, Tuan harus membuat 1000 candi dalam waktu semalam." Semenjak itu, Bandung Bondowoso pun kebingungan. Dia terus berpikir, apa yang harus dilakukan? Sampai ia pun bertanya kepada penasehatnya, "Wahai penasehat, apa yang harus kulakukan?" Penasehatnya pun memberikan usul. "Bagaimana kalau Tuan meminta bantuan dari kekuatan jin seperti apa yang biasa Tuan lakukan?" Bandung Bondowoso setuju dengan usulnya. "Ya, saya setuju dengan usulmu. Ayo persiapkan alat dan bahan yang kita pergunakan." Setelah alat dan bahan sudah disiapkan, Bandung Bondowoso pergi ke suatu tempat di mana di situ terdapat batu altar. Di sana dia pergi. Dia pun bermohon kepada pemimpin jin, "Wahai jin, bantulah aku agar aku bisa membuat 1000 candi dalam waktu semalam." Pemimpin jin pun datang.
kami lakukan. Kalian harus membuat 1000 candi dalam waktu semalam. Dan jin itu pun segera melakukan pekerjaannya. Padahal waktunya tuh masih sangat lama. Tapi tiba-tiba kelicikan Bandung Bondowoso diketahui oleh Roro Jonggrang. Tanpa diketahui Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang sudah melihat dari kejauhan kalau Bandung Bondowoso menggunakan kekuatannya. Aduh, tidak, bagaimana ini? Nanti aku akan jadi istrinya. Apa yang harus kulakukan? Roro Jonggrang mendapatkan ide. Ia langsung mengumpulkan seluruh dayangnya untuk membakar jerami dan mengetuk usung. Ayo dayangku, dayang. Bakar jerami itu dan ketuk usung itu sekuat-kuat. Jin itu pun melihat perkiraan jin itu fajar akan tiba. Jin itu pun berseru, wah, gawat, matahari akan terbit. Bila matahari terbit, kita akan terbakar hangus, kata para jin itu. Dengan gaya sombongnya, Bandung Bondowoso mendatangi Roro Jonggrang. Wahai Roro, aku sudah membuat 1000 candi dalam waktu semalam yang kau berikan syaratnya. Roro Jonggrang, baik Tuan, biar saya hitung dulu berapa candi yang Tuan buat. Ternyata setelah dihitung, candi itu cuma ada 999 dan kurang 1 candi. Maka Bandung Bondowoso pun gagal memenuhi syarat Roro Jonggrang, dan Roro Jonggrang pun berkata kepada Bondowoso, mohon kawan, Tuan telah gagal memenuhi syarat. Maka Tuan pun gagal memperistirikan saya. Mendengar itu, Bandung Bondowoso sangat murka. Ia marah, ia kesal. Ia pun berkata sekuat-kuat sambil menatap tajam mata Roro Jonggrang. Wahai Roro, untuk melengkapi 1000 candi, akan kukutuk kau menjadi patung batu. Dan secara ajaib, Roro Jonggrang berubah menjadi patung